Halo sahabatku semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, pada sore ini sekarang cuaca sore habis asar sekitar jam setengah 4, matahari terik dari barat. Nah, ini saya mau bikin review edukasi tentang Nissan Grand Livina. Sorry, ini bukan Nissan Grand Livina ya. Ini adalah Nissan Livina yang serinya X-Gear. Jadi yang seri pendek itu dia ada X-Gear, ada XR. Jadi ini yang tipe di atas XR ya. Kalau XR saya sudah pernah bikin videonya. Bedanya apa dengan Nissan Grand Livina? Kenapa ini kok nggak pakai Grand, hanya Livina? Karena dia 5 seater, 5 kursi, 2 baris. Nanti teman-teman tanya kursi belakang bisa enggak, nanti dijawab nanti aja. Oke, kursi belakang bisa di-upgrade apa enggak? Saya kira itu nanti kayak nggak pas gitu lah. Mobil ini adalah menurut saya hatchback, bukan city car, juga bukan MPV, tapi ini hatchback lah enaknya, atau crossover ya, jadi yang over-overan gitu, karena ini ada over fender. Mobil ini panjangnya 4,2 meter, insya Allah sekitar segitu, 4,2 meter untuk yang seri XR ini. Kalau yang Grand Livina mungkin sekitar 20 atau 30 cm lebih panjang dari ini. Nah, dan ini adalah alternatif untuk teman-teman misalnya beli Honda Jazz atau apa, ini juga bisa jadi alternatifnya karena ini dia 2 baris. Kalau dibandingkan dengan teman-teman misalnya beli LCGC, misal semacam LCGC ya, semacam Mayla atau dan kawan-kawan, dengan kita mengeluarkan uang, mungkin mobil ini harganya kisaran di angka 70, 80, 90 tergantung kondisinya ya. Jadi harga itu tergantung kondisinya, bukan apa ya, semua itu tergantung pada kondisi. Oke, jadi ini Livina X-Gear. Jadi bedanya kalau dia dari luar, dia ada namanya ini over fender, aksen-aksen warna hitam ini. Jadi kalau di mobil ini mungkin kalau di Hondanya ya mungkin mirip dengan si HR-V lah dari sisi pesaingnya. Dan tentu mobil ini punya keunggulan dari sisi ground clearance. Nah, jadi dari sisi ground clearance dia cukup bagus, dia cukup tinggi, walaupun nggak tinggi-tinggi amat karena ini bukan mobil off-road, tapi sudah cukup bagus. Dari sisi bodi, Nissan ini memiliki hal yang lebih daripada kita beli mobil lain di harga ini, di made in Japan ya. Di sini saya pernah buka door trimnya, ini ada semacam besi kayak pipa baja gitu untuk melindungi dari accident, termasuk di depan dan di belakang. Nah, oke, sekarang kita buka bagian belakangnya. Mobil ini jadi tetap mungil tapi lega, jadi sangat lega. Jadi nanti tak jelaskan pelan-pelan. Ini alarmnya bunyi. Oke, ini kuncinya sudah gantian ya. Dari sisi belakang dia ya begini, sama dengan Grand Livina, jadi sama dengan Grand Livina. Untuk dari sisi belakang, nah ini bagasinya cukup lapang. Bagasi sangat lapang ya. Coba tak bukanya yang bagian tengah. Bagasi sangat lapang, ini bisa dilepas. Ini cuma semacam pelindung gitu. Nah, ini kursi yang tengahnya tidak bisa full, memang dia hanya segini. Kursi yang tengah. Tapi teman-teman, Dek, sini Dek. Saya tak naik. Ini yang teman-teman tidak dapatkan di kompetitor lain, bahwa jok yang bagian baris kedua atau jok belakang ini ya, jok baris kedua ini cukup lega ternyata. Jadi kita kalau naik di sini ini seperti kita naik di bagian belakangnya mobil yang cukup mahal. Jadi di belakang ini lega banget lah. Kalau sedan ini mungkin sekelas Altis kalau untuk sedan, tapi kalau sama Camry ya masih legaan Camry. Dan juga yang tengah itu ada
Yang tengah ini cuma dia tidak bisa, maksud saya yang tengah ini tidak bisa dipakai bertiga ya. Kalau bertiga yang tengah harus anak-anak. Kalau sama orang dewasa nanti kasihan, kurang nyaman. Untuk Nissan X-Gear dia ada roof rail. Nah, kalau roof rail bawaan dia seken. Seken itu bahasa orang Malang, bahasa nasionalnya dia apa ya, jatuh itu Malang ya. Bahasanya apa ya? Kayak solid gitu loh. Nah, intinya gitu. Oke ya, untuk dari sisi belakang nggak perlu kita bahas banyak-banyak, ban serep pada di bawah sini. Kemudian kalau kita ngecek mobil juga diperhatikan mobilnya nabrak apa enggak. Kalau pernah nabrak itu nabrak yang sewajarnya. Nah, semua kan tergantung harganya. Kalau mobil yang semacam masih sebagus ini kan tentu beda dengan mobil yang ada accident dikit, pernah nabrak parah. Nah kayak gitu harus diperhatikan kalau beli kendaraan. Nah gini, jadi kalau teman-teman dibeli di tempat saya juga pernah kok jual mobil nabrak yang wajar. Artinya ini mundur, pernah ketabrak sepeda motor, itu kan hal yang wajar. Artinya di kenteng dia kembali lagi dan tidak ada dampak pada larinya atau pengereman, itu kan tidak ada dampak. Nah kayak gitu. Tapi kalau saya tahu customer, insya Allah kita kasih tahu. Biasanya saya kasih tahu, ini ada natapnya dikit Pak, misalnya gitu. Kalau ini kan enggak. Jadi teman-teman kalau beli di tempat orang dilihat, dicek sebelum melakukan transaksi. Nah, kecuali penjualnya kredibel, mungkin bisa melakukan pembelian secara istilahnya saling percaya lah gitu. Ini untuk tips saja, karena kan banyak juga customer datang ke tempat saya mengeluh begini cerita dulu pengalaman di sana begini kan cerita gitu. Oke, sekarang untuk belakang defogger kaca ini ada. Jadi X-Gear ini defogger pemanas kaca belakangnya ada, wiper pasti ada ya. Dan ini pendil ini namanya kecerutan air, oke. Dan aksen ala crossovernya dia ada samping kanan sekarang. Pembukaan tangki dia ada di kanan. Kemudian belakang dia tidak disc brake, dia tromol, dan bagian depan dia juga sudah disc brake. Sayangnya belum ABS, jadi mobil ini belum anti braking. Iya ABS ya Pak, kok muni mana tuh, belum ABS gininya gitu. Duh kok ngunci ini. Kalau teman-teman remote gantiannya begini. Oke, sekarang kita lihat bagian dalam. Kalau mobil ini memang sudah modifikasi, artinya kayak ini tambah-tambahan aksen kayu, kemudian jok ini juga sudah diganti semi kulit, tip juga sudah diganti yang yang sudah itu layar sentuh Android, enggak tahu Android apa enggak itu. Nah pokoknya sudah diganti. Untuk spion dia electric mirror tapi belum electric retract. Nah gitu, nanti tak ceritani keburukannya, ini kan kebaikannya. Jadi mobil ini worth it lah kalau teman-teman punya dana kisaran tadi yang saya sebutkan di depan, kisaran 70, 80 ataupun di angka 90 tergantung yang jual ya. Oke, ini video edukasi jadi tidak saya sebutkan harganya, nanti bisa dilihat di kontak admin atau di deskripsi. Saya kan juga punya update stok. Oke, untuk mengecek mobil itu terutama bagian depan ya, biasanya orang beli itu kita cek kap mesin. Tapi kap mesin ini juga banyak yang sudah gantian. Kadang-kadang orang pakai metode listnya ini dikuak-kuak pakai kuku gitu, itu juga bisa. Tapi saran saya jangan, nanti ya nek kamu jadi beli, kalau kamu nggak jadi beli kan, kalau ini catu atau tatu boncel nanti bisa terjadi cekcok sama pihak yang punya mobil. Oke. Bullhead Nissan ini sering juga jadi pertanyaan. Bullhead ini memang setahu saya lihat Grand Livina dan semua ini dia tidak ada yang sama. Jadi yang bullhead ini warnanya mesti warna primer, gitu ya. Nah, ini Matic mobil ini. Teman-teman kalau bisa jangan nyuci mesin mobil ini pakai karcer, pakai semprotan air bertekanan tinggi high pressure. Saran saya jangan, kecuali Anda seorang profesional. Kalau toh teman-teman nyucikan mobil seperti ini di tukang cuci dan dia pakai mesin gini, biasanya sih bawa pulang paling mentok berbet businya kena air.
oke lah, enggak apa-apa. Tapi biasanya nanti 1-2 minggu timbul masalah. Biasa nih, enggak semua. Nah, artinya mesin itu nek rusuh ya wis lah, kotor ya wis, wong jenenge mesin ini kan tempatnya debu, tempatnya uli. Kalau ada kotoran ya biarin. Nah, kalau kamu nggak sekiranya ragu, tapi kalau kamu nggak ragu, berani ya bersihkan. Kalau bisa pakai bensin nggak apa-apa, jangan pakai solar ya. Kemudian karena ecu juga ada di atas, listrikan ada di sini. Itu saran saya. Mesinnya ini HR15, sama seperti Grand Livina, sama seperti Livina, sama dengan yang lainnya. Artinya apa? Mesin ini punya tenaga 109 PS. Tenaga itu berarti sama seperti dengan tenaganya Avanza Veloz, Honda. Kalau sama Honda Mobilio lebih tinggi Honda Mobilio sedikit. Tapi dalam aplikasi kenyataan, ketika teman-teman pakai mobil Nissan Livina XR ini, rasanya lebih asik. Mobilnya maticnya semut, transmisinya semut, kaki-kakinya lebih semut. Semut itu lembut, larinya lebih enak. Kenapa? Karena dia pendek. Kalau teman-teman yang punya Nissan Grand Livina ada bunyi digas, bunyi dik 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 gitu, insya Allah kalau di X-Gear ini ya ada pun itu bisa ditoleransi dan cukup minim. Jadi itu satu yang teman-teman pakai Grand Livina, pertanyaannya keluarnya rata-rata di ngelitik. Jadi ketika kickdown matic, kickdown gas, dia akan bunyi dik 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 gitu. Itu kalau di Grand Livina, di Livina X-Gear ataupun SR itu relatif lebih sedikit. Itu yang kelebihan. Kemudian dari sisi perawatan, mobil ini bisa dibilang murah, bisa dibilang mahal juga bisa. Artinya sedang-sedang saja. Yang paling, kalau harga aki sama, harga kabel, harga relay sama, harga dinamo IC sama dengan yang lainnya yang sekelas. Jadi kalau membandingkan harga itu yang lainnya yang sekelas. Kalau berarti mobil ini kan spare partnya samanya ya dengan si Avanza ataupun si Mobilio dan di Honda Jazz, itu saya kira mirip-mirip. Nah, tapi khusus untuk busi ini lebih mahal. Busi itu sepakluk ya di sini. Nah, businya ini penggantiannya, busi itu kan komponen yang juga sering kita ganti. Kalau kita ganti pun kalau bisa satu set, karena kalau diganti satu biasanya juga usianya sama. Jadi kalau kita ganti satu set, mobil ini membutuhkan biaya 600.000. Itu mungkin 2 kali lipat dari harga penggantian busi pada mobil lain yang sejenis. Nah, jadi kenapa mobil busi ini harus pakai busi yang kecil itu iridium, bukanya juga tidak di sembarang bengkel. Kalau bengkelnya nggak punya kunci shock yang kecil juga nggak bisa buka di sini. Nah, itu aja. Dari sisi busi ini harganya situ, satu bijinya 150.000, kurang lebihnya di angka itu. Kalau dikasih busi yang agak jelek, biasanya pengapiannya kurang sempurna. Kadang di RPM tertentu dia ada berbetis sedikit, nah, dedet gitu, ada gitunya dikit. Oke. Untuk listrik pengisian alternator, ini saya suka sekali sama produknya si Nissan. Ini alternatornya Nissan. Ini kan namanya alternator itu dinamo IC ya, atau ini alternator. Ini alternator favorit. Banyak teman-teman mengobo atau menggunakan alternator mobil Nissan pada kendaraan-kendaraan yang memang membutuhkan suplai listrik yang cukup besar. Jadi alternatornya Nissan itu cukup bagus. Kemudian dari pengereman, dia belum ABS, tapi jangan khawatir, mobilnya juga set. Kalau mobil seperti ini Anda sampai laka, berarti satu faktornya apes, yang kedua sembrono. Kalau jalannya kita sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Pak Polisi, di tol itu tidak lebih dari 100, konsentrasi dan tidak apes, insya Allah aman. Nah, ini jangan mentang-mentang mobil kalian punya ABS, kalau di tol jalannya di atas 100, tidak mematuhi rambu-rambu, itu juga celaka. Ya, jadi faktor kecelakaan tuh yang nomor 1 itu teko Gusti Allah. Berarti nek wis wayahe, nah kontra entek digawe apes ya apes. Nah, itu masalah takdir ya. Tapi yang dari kita human error. Nah, nanti ini saya teman-teman ngoreksi yang sering di tol kebut-kebutan itu. Nah, itu hati-hati ya, hati-hati sesuai aturannya Pak Polisi. Nanti kalau istrinya janda nggak enak, diambil temannya nanti. Jadi hati-hati aja di jalan. Walaupun mobil kalian punya ABS, punya IPD, itu sangat tidak menjamin. Ya, pesanku pada hari ini. Oke, untuk harga radiator cukup murah. Saya pernah beli sekitar, untuk yang merek KW itu sekitar 1 jutaan. Kalau merek yang original mungkin ya sama, sekitar 3 jutaan. Kemudian untuk overall yang lain, untuk sisi engine, untuk
mesin HR15 ini juga kalau kita penggantian olinya cukup bagus dan sering, artinya sering itu sesuai dengan kilometernya, itu saya kira untuk mesin ini bisa bertahan di angka, mungkin bisa bertahan di angka 400.000 kilometer. Nah, saya pernah dapat Nissan Grand Livina kilometer 400.000, saya lihat bautnya itu belum ada yang pernah dibuka, itu cuma rembes baut kalter. Nah, cuma rembes baut kalter, dan tak lihat malah di belakangnya itu belum ngelangas knalpotnya. Ngelangas itu ada kayak semacam apa namanya, semacam arang gitu, belum. Nah, malah saya punya mesin Innova 1 TR, saya 2005an itu kan juga saya sering dapat kilometer rata-rata juga 350 atau 400.000, itu sudah knalpot belakangnya sudah ngelangas, artinya sudah minta penggantian berseker. Jadi kilometer itu bukan acuan untuk kita beli mobil, kilometer itu cuma informasi awal. Jadi yang acuannya beli mobil itu yaitu dari fisiknya, dari kondisi bodinya. Jadi dilihat, dirasakan, dan hati ini akan berbicara yang paling jujur. Nah, hatimu nek srek ya wis. Kalau beli mobil bekas dandan pasti, baru juga dandan kok. Gak percaya, beli baru dari Nissan, nanti dikasih buku servis, jadwal servis. Artinya apa? Semua itu ngerawat. Oke, jadi masalah perawatan jangan khawatir. Untuk bahan bakar 1 liternya saya pernah test drive di Nissan XR, bukan yang ini, tapi saya kira sama hasilnya. Itu 1 liternya sekitar 12,5 hingga 13 km per liter average, jalan naik turun kota tol. Kalau untuk Grand Livina bisa lebih boros 1 km kurang lebihnya gitu, karena kan mobilnya entengan iki ya, secara ataupun dia entengan ini. Untuk transmisi kalau matic 4 speed, kalau manual dia 5 speed. Nah, untuk transmisi maticnya Nissan saya cukup lembut, cuma memang kita harus makainya relatif hati-hati. Artinya hati-hati itu ojo kosro itu kasar, pokoknya sewajarnya, makanya sewajarnya. Insya Allah mobil ini dipakai sampai maticnya sampai 350.000 km mungkin baru minta penggantian kampas. Kalau sudah minta penggantian kampas ya diganti kampas, overhaul nggak apa-apa. Saya pernah overhaul Grand Livina itu habis sak jasanya habis berapa dulu, 7,5 atau 8 juta lah dulu. Jadi worth it sih, enggak masalah. Itu kita lakukan paling kan 10-15 tahun baru overhaul. Kalau makainya bener, kalau makainya nggak bener, baru ganti kampas 1 bulan jebol ya bisa. Itu semua itu tinggal makainya. Pabrik kan sudah merancang batas kekuatan maksimalnya. Gitu loh kawan-kawan ya. Tuh, muni mana arah iki. Nah, sekarang ayo kita coba jalan. Ayo kita coba jalan. Jangan lupa kawan-kawan untuk pakai seat belt. Biar apa pakai seat belt? Biar tidak ditilang Pak Polisi. Bukan itu. Polisi itu hanya manusia, dia punya batas waktu dan jam tertentu untuk mengawasi Anda. Seat belt itu untuk keselamatan Anda, supaya kalau terjadi accident ya minimal hanya penyok-penyok dikit lah, nggak sampai boncor gitu loh. Oke. Speedometer is oke. Mobilnya ada airbag, tapi setahu saya hanya 1 di sini. Coba setirnya, oke, setir enak. Ini kan pakai namanya apa? IPS ya. Oke. Rem di sini matic, kita coba kita rem. Kita rem P, R, kita lepas. Oh, langsung jalan. Matic kalau sehat itu kalau jalannya datar, tidak ada hambatan, tidak ada ganjel, itu dia harusnya begitu dimasukkan giginya, dilepas rem langsung merayap. Ini N, D, dilepas langsung merayap. Rata-rata untuk teman-teman ketika melihat Grand Livina, itu pengalaman saya itu delay, kalau delay itu 1-2 detik itu normal. 3 detik itu sudah ada mulai lemah, tapi masih sangat wajar. Jadi kalau mobil Livina ini mesin HR15 matic ini ketika umur katakan 10 tahun itu rata-rata delay 3 detik. Jadi misalnya N gini dimasukkan D, dia delay 3 detik baru masuk tek gitu. Nah, kalau mobil baru itu 1 sampai 2 detik. Jadi tidak ada matic, tidak delay itu.
masuk tek baru jelek, karena kan dia baru merintah. Karena kan tuas ini sama di transmisi itu kan ada yang merintah, jadi merintah ini kan leren merintah di sini. Jadi tuas ini tidak berhubungan dengan transmisi ke bawah, dia merintah namanya inhibitor switch. Dari inhibitor switch dia akan merintah ke sistem mechanical transmisinya. Dan mobil ini belum CVT, insya Allah belum CVT, jadi penanganannya mudah. Oke, untuk Grand Livina ataupun Livina sama aja ya. Dia punya kelemahan suara berisik sedikit, ketek-ketek sedikit pun masuk ada di kaki depan itu mobil ini. Tapi itu rata-rata pada terjadi pada mobil seperti ini pada penggerak depan. Kemudian tidak sebersih penggerak yang belakang, itu satu kelemahan. Kemudian kalau nanjak seperti ini, depan ini kan nanjak ya. Ini kalau digas, nah ini kan masih oke. Nah ini dia kalau ini oke. Tapi ketika teman-teman bawa yang si Grand Livina, rata-rata yang angkat bodi panjang itu, rata-rata dia bunyi tik 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 gitu. Ini tik 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 ini rating ini ya. Nah, jadi teman-teman monggo komen mobilnya begitu apa enggak gitu. Pengalaman saya makanya begitu. Nah, kemudian kalau itu ngomong kelemahan, lah kelebihan sangat banyak. Kelebihan mobil ini rasanya ini kan mobil apa namanya hatchback, atau teman-teman nyebutnya MPV ya gak apa-apa, sakarepku nyebut itu sembarang. Mobil ini kelebihannya adalah dia seperti sedan, jadi konstruksi kakinya itu seperti sedan, dia nyaman banget. Nah, nyaman seperti sedan. Kemudian handling, kalau kita pakai balapan misalnya belok-belok gini, kok balapan tuh ngomongku gak enak sih, katakan dipakai di jalan pegunungan yang berkelok-kelok, itu dia lebih nyaman daripada teman-temannya. Ngomong aja mesti kalian bandingkan sama Xenia, jauh enak Livina jauh. Monggo yang pernah punya Xenia, pernah punya Livina, silahkan komen, enggak apa-apa, kita biar saling tahu. Jadi kalau sama Livina sama Xenia jauh enak ini untuk di jalan yang berkelok-kelok, katakan di perbukitan pegunungan. Nah, kalau untuk tarian, untuk yang seri XR atau X Gear ini jauh lebih asik daripada kita yang seri yang panjang. Nah, kalau sama maticnya sama si Honda katakan Mobilio ya kurang lebih mirip-mirip lah. Nah, cuma saya suka maticnya ini lebih kayak natural gitu loh. Untuk sudut putar juga relatif pendek, jadi bisa masuk-masuk gang dan masuk-masuk garasi yang juga nggak, jalan depan rumahnya nggak begitu lebar. Pengereman asik. Untuk Nissan ini nggak langsung set, dia seperti Honda juga, dia separuh lebih 3/4 baru dia berhenti, artinya nggak maknyut gitu, pakem. Oke, saya kira cukup begitu. Pajak saya lupa belum menyebutkan, pajak mobil ini untuk di Jawa Timur non progresif 2 juta sekian. Oke, saya kasih tahu untuk teman-teman masalah pajak kendaraan itu, pajak kendaraan setiap kepala keluarga itu bisa berbeda. Kenapa? Karena pajak kendaraan itu sekarang tergantung daerah. Pertama juga tergantung dengan progresif. Progresif itu adalah kepemilikan kendaraan seseorang lebih dari satu di dalam satu keluarga. Jadi progresif itu satu kakak punya kendaraan dua, walaupun satu nama bapak satu nama ayah, itu akan progresif. Oke ya, jadi kenapa saya tidak menyebutkan nilai pajak kendaraan dagangan saya itu karena satu juga mobil segitu banyak nanti kan ya ribet panjangan ceritanya, dan juga tentu berbeda gitu loh. Ada mobil sama-sama ini mobilnya pajaknya 2.100.000, punya sebelah rumahnya pajaknya bisa 2,5. Itu tergantung progresifnya. Oke, saya kira gitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen yang sopan, dan juga subscribe untuk dukungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.